Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi kembali. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan hari ini. Tentu kita percaya juga dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang Tuhan siapkan untuk kita nikmati di hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita merendahkan diri, memohon kekuatan dan tuntunan Tuhan bagi kita untuk bisa melangkah bersama dengan Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tetap menyertai kami. Juga Tuhan sudah pimpin kami boleh melewati malam dan menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang kelima saudara. Saudara bisa membuka Alkitab saudara, dan saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Demikian bunyinya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Demikian pembacaan ini bagi kita pagi hari ini. Topik perenungan kita pagi ini saudara, pentingnya mengevaluasi diri. Larry Bird saudara, dia pernah berkata seperti ini: bila saya tidak terus memperbaiki diri, niscaya prestasi saya hanya tinggal kenangan. Sangat menarik ungkapan ini dan perlu kita renungkan. Suatu hari ada seorang bocah laki-laki yang masuk ke sebuah toko. Di sana bocah ini saudara mendorong sebuah kursi ke dekat telepon koin yang ada di dalam toko tersebut. Lalu bocah ini naik ke atas kursi itu untuk meraih telepon tersebut dan menekan tombol untuk menelepon seseorang. Lalu saudara, ketika bocah ini menelepon, si pemilik toko itu pun mengamati tingkah bocah ini dan menguping percakapan mereka di telepon tersebut. Lalu si bocah ini mulai membuka pembicaraannya. Dia berkata, saudara, "Ibu, bisakah saya mendapat pekerjaan memotong rumput di halaman rumah ibu?" Itu yang dikatakan saudara. Lalu si ibu itu pun berkata, "Maaf nak, saya sudah mempunyai seseorang untuk melakukan pekerjaan itu," katanya. Lalu si bocah itu kembali berkata, saudara, "Tetapi ibu bisa membayar saya setengah dari upah orang itu." Tetapi si ibu itu saudara menjawabnya, dia katakan, "Saya sudah sangat puas dengan hasil pekerjaannya nak, dan saya tidak akan mungkin mengganti dia." Lalu dengan sedikit memaksa, si bocah ini kembali berkata kepada seseorang yang diteleponnya itu, dia katakan, "Saya juga akan menyapu halaman rumah ibu sampai bersih sebagai bonus," katanya. Lalu ibu ini kembali berkata, "Tidak nak," dia katakan, "terima kasih." Itulah yang dikatakan oleh ibu itu dengan tegas. Lalu mereka mengakhiri percakapan itu. Saudara yang kasih Tuhan, setelah anak ini, si bocah ini mengembalikan kembali telepon itu, dia dengan senyum dan sepertinya dia menikmati percakapan itu dengan girang saudara. Lalu pemilik toko yang dari tadi mendengarkan percakapan si bocah itu menghampirinya. Lalu berkata kepada bocah itu, dia katakan, "Nak, aku sangat suka sikapmu itu. Dan kalau kamu mau, aku ingin menawarkan sebuah pekerjaan bagimu," katanya. Lalu saudara, si bocah itu pun langsung menjawab, dia katakan, "Tidak pak, terima kasih," jawabnya.
Tetapi tadi kedengarannya kamu sepertinya sangat menginginkan pekerjaan itu. Mengapa kamu tidak mau? Tanya pemilik toko itu. Lalu saudara, dengan begitu santai anak ini pun berkata, sesungguhnya tadi saya hanya mau mengecek apakah pekerjaan saya selama ini sudah bagus atau tidak. Karena sayalah orang pekerja yang dimaksud oleh ibu tadi. Jawabnya dengan mantap dan tegas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengevaluasi diri terhadap diri Anda atau terhadap apa yang Anda lakukan selama ini? Lewat perenungan kita pada pagi hari ini, saudara, kita diajak untuk menjadi pribadi yang bijak dan menjadi pribadi yang dapat memastikan bahwa apapun yang kita lakukan itu perlu dievaluasi. Ya, jangan sampai kita tidak pernah berdaya maksimal hanya karena kita sudah merasa puas diri dengan segala sesuatu yang kita lakukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Dibutuhkan evaluasi, saudara. Ini yang kita dapatkan dari renungan kita pagi hari ini. Pentingnya mengevaluasi diri. Saya hanya ingin katakan kepada kita, lakukanlah itu. Evaluasilah diri Anda. Dan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan. Karena itu sangat penting, karena evaluasi itu membuat kita dapat meningkatkan kualitas diri kita dan pencapaian kerja kita secara maksimal. Jadi kalau kita mau mendapatkan hasil yang lebih dari hal yang biasa kita gapai, buatlah evaluasi. Lalu tentukan goal yang akan kita capai. Setelah kita menilai apa yang kita kerjakan, buatlah goal yang akan kita capai lagi setelah itu. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini mengingatkan kita tentang hal itu. Firman Tuhan berkata, saudara, ujilah dirimu sendiri. Tuhan menginginkan supaya kita menjadi pribadi yang betul-betul teruji dalam segala hal, baik diri kita maupun yang kita lakukan setiap hari. Apakah kamu dikatakan supaya kamu tetap tegak di dalam iman? Orang yang teruji dia tidak takut. Orang yang ternyata dia teruji lulus ujian, dia akan semakin memiliki keberanian, semakin memiliki optimisme, semakin memiliki pengharapan untuk lebih baik. Selidiki dirimu, dia katakan. Artinya inilah bentuk evaluasi itu. Kita mau menyelidiki. Kalau ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan, kalau ada sesuatu yang perlu kita tinggalkan dan seterusnya. Terlebih di sini katakan, apa kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu? Terlebih ini, saudara, bahan menguji diri kita tentu tidak cukup hanya diri kita. Dibutuhkan pertolongan Tuhan untuk membukakan segala sesuatunya dalam diri kita. Ada mungkin sesuatu yang Tuhan inginkan diubahkan. Berikan kesempatan itu kepada Tuhan untuk mengubah hidup saudara. Maka dikatakan, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji, saudara. Kita tidak teruji. Dan sesuatu yang teruji itu pasti berkualitas. Itu yang kita dapatkan dari renungan ini. Mari saudara yang dikasih Tuhan, David McClellan, saudara, dia pernah berkata seperti ini juga untuk mengingatkan kita tentang hal ini. Seseorang yang memiliki motif untuk berprestasi tinggi, dia akan selalu mengadakan evaluasi atas dirinya sendiri dengan tekad bagaimana supaya ia bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Ini penting. Dengan cara bagaimana kita mengizinkan Tuhan membuka hati kita, menguji kita, supaya kita benar-benar orang yang sudah teruji dan memiliki sebuah kualitas yang terjamin. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita membuka diri. Dan marilah kita selalu mau mengoreksi segala kelemahan dan kekurangan kita. Pasti harus dengan jujur. Jangan munafik, jangan menutupi kekurangan, saudara. Bukakan kekuranganmu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan membantu kita untuk lebih baik tentunya. Sehingga kita dapat berbenah untuk menggapai segala tujuan serta cita-cita kehidupan kita, ya, dengan baik, dengan maksimal, dan tentunya mendatangkan buah yang menyenangkan, yang membuat kita hidup dengan sukacita. Jadi apapun yang sudah kerjakan hari ini, dan jika saudara ingin menggapai hasil yang lebih lagi, buat evaluasi diri. Izinkan Tuhan membuka hati saudara, dan izinkan Tuhan mengubah hidup saudara. Itulah yang kita dapatkan. Tuhan memberkati kita dengan renungan ini. Mari kita berdoa, saudara.
Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang boleh membantu kami untuk meningkatkan kualitas hidup kami, kualitas pencapaian kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Kuatkan mereka, teguhkan iman mereka. Hamba doakan setiap yang lemah dikuatkan Tuhan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hamba juga doakan terus setiap umat Tuhan saat ini dimanapun, ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, ketika mereka terbaring dalam keadaan sakit, biarlah kiranya hamba berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan Tuhan tertumpang bagi mereka sekarang. Mereka dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan umat-Mu Tuhan, umat Tuhan, anak-anak-Mu yang hari ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Berkati mereka dan berikan mereka kesempatan mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan Tuhan yang baik. Ada beberapa umat Tuhan saat ini yang merindukan hal ini. Yang rindu keluarganya, anaknya boleh mendapatkan keturunan dari Tuhan. Berkatilah buah kandungan mereka. Berkati segala upaya dan usaha yang mereka lakukan, sehingga kerinduan mereka boleh dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan. Tuhan bantu mereka. Biarlah mereka juga boleh berhasil dalam semuanya itu. Yang sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan, diberkati dalam nama Tuhan. Hamba juga doakan umat-Mu, anak-anak-Mu yang pagi ini mereka bersuka cita karena mereka berulang tahun, karena mereka mendapatkan rezeki dan berkat Tuhan yang baik. Tuhan juga memenuhkan sukacita mereka. Ajar mereka untuk bersyukur ya Tuhan, bahwa semua itu anugerah Tuhan bagi mereka. Ada begitu banyak umat-Mu saat ini yang mendengarkan renungan ini dan doa ini dimanapun mereka yang sedang terbelenggu oleh beban hidup yang berat, dan mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka, biarlah mereka diberkati pagi ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, jadilah semangat saudaraku, tetaplah kuat, ya, dan bersukacitalah atas segala sesuatu, dan mengucap syukurlah akan segala hal. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang sudah ada tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Kami juga berharap seperti biasa kami harapkan saudara bisa membantu kami untuk selalu membagikan men-share renungan ini supaya banyak juga orang bisa menonton. Kami percaya ada begitu banyak orang yang merindukan kasih Tuhan pagi ini. Bagikan kepada mereka, mungkin itu keluarga, rekan, teman dekat atau siapapun yang merindukan kasih Tuhan. Jangan tahan hanya di tangan saudara. Biarlah itu boleh menjadi, kita semua bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi semua orang. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.